Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Muhammad Ikhwanuddin. Di sini saya sebagai mahasiswa semester 7 di Institut Agama Islam Ma'arif Metro Lampung, Fakultas Syariah, Prodi Ahwal Asyasiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa sosial, analisis sosial dari berbagai konteks. Dengan awal tahun 2020 ini sangat banyak sekali gejolak sosial atau masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat. Pasti ini akan sangat menarik kita bahas. Dan sekarang ini saya lagi ada di kebun singkong ini guys, milik ayah saya. Pengen tahu kelanjutannya? Yuk mari ikut cekidot. Rekayasa sosial atau dalam bahasa Inggrisnya social engineering adalah manipulasi psikologis yang disitu menguak informasi yang bersifat rahasia. Rekayasa sosial umumnya diperoleh dari informasi telepon atau internet atau hal yang lain. Rekayasa sosial adalah mencari informasi dari targetnya langsung, dari narasumbernya langsung. Sedangkan jika analisis sosial adalah analisis itu merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang digali dari sumber. Kalau sosial itu sebuah rekayasa sosial dari masyarakat yang lebih dari satu. Bisa dikatakan sosial itu jika manusia itu saling membutuhkan satu sama lain, itu dinamakan sosial. Maka dari itu manusia harus saling bantu-membantu dalam berbagai bidang. Tanpa ada bantuan orang lain, kita akan sulit dalam menjalani hidup. Pada dasarnya, analisis sosial itu dapat menganalisis dari semua bidang rekayasa sosial. Dari segala bentuk sosial itu bisa dianalisis. Namun kita harus membuat analisis yang relevan, yang mudah diterima oleh masyarakat. Dari analisis sosial itu dapat dikelompokkan menjadi 3 bidang. Yang pertama, masalah sosial dari bidang kemiskinan. Banyak sekali terdapat masalah. Kemiskinan merupakan masalah sosial. Begitupun dengan masalah negara ini, yang sampai saat ini pun negara masih berusaha mengurangi tingkat kemiskinan. Kemudian ada pelacuran. Mendengar pelacuran sepertinya sangat mudah kita temui dari kota-kota besar, bahwa ini kurangnya tingkat pengangguran. Maka dari itu mencari jalan alternatif, yaitu dengan membuka sebuah kafe yang di situ ada pelacuran, kemudian menimbulkan sebuah tindakan kekerasan atau perampokan
yang terjadi di berbagai daerah. Ini juga umum kita temui bahwa itu tadi kemiskinan, pelacuran, kerampokan, atau sebuah penganiayaan itu sering kita temui dari berbagai desa. Yang selanjutnya yaitu sistem sosial. Mengenai sistem sosial ini, banyak sekali usaha-usaha kecil yang di situ dengan undang-undang yang baru ini sangat dikriminalisasikan. Karena apa? Karena susah sekali untuk usaha-usaha kecil itu mengembangkan lebih luas, lebih besar lagi usahanya. Kemudian ada pemerintahan. Mengenai pemerintahan ini seharusnya sebagai orang pemerintah atau pegawai pemerintah seharusnya sebagai tauladan untuk masyarakatnya dalam menerapkan semua peraturan pemerintah. Namun nyatanya seringkali pejabat pemerintah lah yang sering mengadakan pesta besar-besaran, padahal di masa pandemi ini sangat tidak dianjurkan untuk membuat kerumunan yang banyak orangnya. Ada juga bantuan BLT itu juga mengundang kerumunan orang banyak. Jadi pemerintah yang dianggap menjadi tauladan, menjadi contoh dalam menerapkan peraturan itu seringkali melanggar hukum pemerintahan. Tapi tidak jarang juga bahwa ada pemerintahan yang adil, dermawan, dan selalu bijaksana kepada masyarakatnya. Kemudian sistem pertanian. Nah, di masa sekarang ini para petani singkong nih umumnya sangat mengeluh dengan harga singkong saat ini. Yang saat ini pada bulan Oktober ini harga singkong 600 rupiah. Yang biasanya di bulan-bulan kemarin bisa mencapai 1.500 paling tinggi. Ini bahwa dengan peraturan Omnibus Law kemarin yang telah disahkan, pemerintah lebih mengutamakan usaha menengah ke atas tanpa melihat efek samping dari petani singkong seperti saya ini. Kemudian yaitu lembaga-lembaga sosial. Lembaga-lembaga sosial yang pertama yaitu sekolahan. Saat ini pemerintahan dari zona merah yang terdampak oleh COVID-19 itu meresmikan sekolahan daring dari rumah. Di situ banyak sekali permasalahan sosial yang terjadi, seperti halnya anak yang belajar dari rumah itu kurangnya pengetahuan ilmu. Karena apa? Karena sebagai orang tua itu ada beberapa atau bahkan banyak untuk yang wilayah pedesaan itu orang tuanya yang notabene petani itu dia sibuk dengan urusan ke ladang, ke sawah dan sebagainya. Dengan itu anak yang belajar di rumah tidak terurus. Inilah permasalahan sosial dari sekolahan yang menerapkan belajar di rumah atau daring. Kemudian lembaga sosial dari rumah sakit. Dengan adanya
eh, rumah sakit pada saat ini sangat menjaga ketat sekali orang-orang yang masuk dalam rumah sakit. Jadi kita sangat ketika keluarga kita sakit kemudian ingin menjenguknya, itu sangat sulit sekali mendapat izin dari rumah sakit untuk dapat bertemu dengan orang yang sakit. Dikhawatirkan orang-orang yang masuk keluar masuk dalam rumah sakit tersebut membuat penularan pandemi ini semakin meluas. Ini sangat merugikan ya, sangat tidak ironis bahwa sebagai warga, sebagai saudara, umumnya bila ada orang yang sakit itu kita seringkali berbondong-bondong untuk menjenguknya, memberikan supaya yang sakit menjadi senang, kemudian dengan aura yang senang itu lebih cepat menggairahkan untuk supaya agar sembuh. Tapi dengan saat ini sakit apapun kalau sudah masuk di rumah sakit, entah COVID entah sebagainya, sangat sulit. Itu saja guys penjelasan dari saya mengenai rekayasa sosial dan analisis sosial dari berbagai konteks. Semoga bermanfaat, dapat membantu pemahaman dari masyarakat sekitar, dan terima kasih. Assalamualaikum.